Pantas Nasdem berani usung Anies, ternyata punya kartu as hingga bikin Jokowi ketar-ketir. Usah ragu, Pak Jokowi nggak usah ragu. Pak Jokowi setelah ini menjadi negarawan, jadi siapapun pelanjutnya itu akan yang baik-baik dilanjutkan, percayalah. Kenapa suhu politik kita ini seakan-akan semakin mendidih ya Mas Tim? Ya karena ada faktor Anies di situ yang secara diametral berseberangan, bukan hanya secara ideologi, tapi secara prinsip soal bagaimana membangun Indonesia itu berbeda. Kadang-kadang kita lupa, nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak, sudah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Figur Anies Rashid Baswedan adalah salah satu tokoh nasional yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, berjiwa nasionalis religius, memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa dan mampu menjadi simbol perubahan untuk Indonesia di masa yang akan datang. Bagaimana kita meragukan kenasionalismenya Mas Anies? Kakeknya pahlawan nasional, ibu bapaknya pengajar Indonesia, ya kan? Nah, hanya saja mungkin Anies bernuansa Islam, dan memang Indonesia ini memang mayoritas Islam. Semakin menebalkan keyakinan bahwa Nasdem sangat mungkin dan sudah sangat siap akan berpisah dengan istana, dengan Jokowi, dengan PDIP, dan tentu saja dengan Megawati. Apapun judulnya, Anies ini adalah sosok non-koalisional pemerintah yang pastinya secara mazhab politik berbeda dengan Jokowi, berbeda dengan PDIP. Tentu untuk 2024 Nasdem sudah bisa memastikan siap bisa jalan. Kondisi psikologi Presiden Jokowi tidaklah sekuat itu untuk mendepak secara tiba-tiba Nasdem dalam pemerintahan, dan ini akan mudah dibaca sebagai politik kalang kabut dari Presiden Jokowi seandainya dia mendepak Nasdem. Nggak ada yang berisik ya. Nah itu kan wajar. Sekarang Nasdem punya selera sendiri, punya pikiran sendiri, punya kalkulasi sendiri untuk menghadapi pemilu 2024, Pilpres dengan menampilkan Anies. Kenapa berisik? Hah? Nah ini mereka ini harus mengkaji, itu harus refleksi ya. Maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Sempurna, Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna. Nggak akan, Pak. Nggak akan ketemu manusia. Karena itu jangan membandingkan dengan kesempurnaan. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja. Langkah Partai Nasdem yang secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 nanti bukan hanya menyita perhatian publik dalam negeri, namun internasional. Hal itu terbukti dari munculnya berita terkait dukungan Nasdem yang digawangi Surya Paloh kepada Anies di berbagai media asing, seperti Reuters dari Inggris, The Straits Times dari Singapura, maupun media lainnya. Pantas Nasdem berani usung Anies, ternyata punya kartu as hingga bikin Jokowi ketar-ketir. Manuver politik Partai Nasdem masih menjadi pembicaraan publik. Pasalnya Nasdem mengusung ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga siap menggandeng Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Demokrat yang notabene oposisi pemerintah. Tentu langkah partai yang diketuai Surya Paloh ini sangat disorot mengingat Partai Nasdem masih berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai tahun 2024 mendatang. Karena itulah menjadi pertanyaan besar, apa faktor yang menyebabkan Paloh berani mengambil langkah besar hingga nyaris menyeberang ke kubu oposisi? Hal inilah yang dibahas pengamat politik Refli Harun di kanal YouTube-nya. Ya, namanya Surya Paloh ini memiliki kekuatan sendiri. Sebagai oposisi dia tidak bisa dipandang sebelah mata, tegas Refli dikutip pada Senin 2 Januari 2023. Bahkan menurutnya berbagai kelebihan ini membuat Jokowi harus memperhitungkan dengan hati-hati, termasuk untuk merealisasikan wacana mendepak menteri-menteri Partai Nasdem dari kabinet. Artinya Presiden Jokowi masih membutuhkan menteri dari Partai Nasdem, atau paling tidak dia khawatir takut kalau seandainya nanti justru ini akan membuat sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Presiden Jokowi ke depan, ujar Refli. Lantas faktor apakah yang membuat Paloh tak bisa dipandang sebelah mata apalagi ketika menjadi oposisi nanti? Karena dia punya resources yang tidak dipunyai Demokrat dan PKS. Salah satunya adalah media. Tutur Refli, ahli hukum tata negara itu lalu mengabsen beberapa jenis media yang dimiliki oleh Paloh.
Ini bisa dipakai secara efektif untuk mengkampanyekan kepentingan mereka. Kalau seandainya dia berada pada posisi oposisi, maka tidak lagi halangan untuk mengkritik kebijakan pemerintah, ucap Refli lebih lanjut. Namun Refli menilai Paloh lebih ingin bertahan dengan gaya politik dua kakinya, yakni tetap di koalisi pemerintahan sekaligus membentuk poros politik baru bersama kubu oposisi dan Anies. Hal ini juga tidak lepas dari Partai Nasdem yang hanya mempunyai opsi mendeklarasikan Anies bila ingin mendapatkan keuntungan besar di pemilu 2024. Menurut Refli, Partai Nasdem jelas sudah membuang opsi untuk mengusung kandidat capres lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Karena mengendorse Ganjar dan Prabowo hanya akan menguntungkan partai-partai di mana mereka berasal. Gerindra akan diuntungkan dengan Prabowo dan PDIP seandainya Ganjar tetap dicalonkan dan Nasdem mengekor, maka yang untung adalah PDIP, kata Refli. Dalam konteks ini tidak ada pilihan lain bagi Surya Paloh kecuali mendukung atau mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi bagi Nasdem, Anies itu adalah harta yang bisa mengantar Nasdem pada surga dan neraka, pungkasnya. Bagaimana kita meragukan kenasionalismenya Mas Anies? Kakeknya pahlawan nasional, ibu bapaknya pengajar Indonesia, ya kan? Nah, hanya saja mungkin Anies bernuansa Islam, dan memang Indonesia ini memang mayoritas Islam. Kenapa suhu politik kita ini seakan-akan semakin mendidih ya Mas Tim? Ya karena ada faktor Anies di situ yang secara diametral berseberangan, bukan hanya secara ideologi, tapi secara prinsip soal bagaimana membangun Indonesia itu berbeda. Usah ragu, Pak Jokowi nggak usah ragu. Pak Jokowi setelah ini menjadi negarawan, jadi siapapun pelanjutnya itu akan yang baik-baik dilanjutkan, percayalah. Semakin menebalkan keyakinan bahwa Nasdem sangat mungkin dan sudah sangat siap akan berpisah dengan istana, dengan Jokowi, dengan PDIP, dan tentu saja dengan Megawati. Apapun judulnya, Anies ini adalah sosok non-koalisional pemerintah yang pastinya secara mazhab politik berbeda dengan Jokowi, berbeda dengan PDIP. Tentu untuk 2024 Nasdem sudah bisa memastikan siap bisa jalan. Nggak ada yang berisik, ya. Nah itu kan wajar. Sekarang Nasdem punya selera sendiri, punya pikiran sendiri, punya kalkulasi sendiri untuk menghadapi pemilu 2024, Pilpres dengan menampilkan Anies. Kenapa berisik? Hah? Nah, ini mereka ini harus mengkaji, itu harus refleksi, kan? Kadang-kadang kita lupa, nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak, tidak ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Sempurna, Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna. Nggak akan Pak, nggak akan ketemu manusia. Karena itu jangan membandingkan dengan kesempurnaan. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja.